dijaga diri dengan Allah dari virus corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah memudahkan kita dalam ketaatan. Semoga kita semua dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar min alfi Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis ke 34 halaman 75. Qala mu'alifu wa nafa'ani wa biru madun amin amin ya rabbal alamin. Al-hadithul rabi'u utawi iki iku hadis kang kaping 4 wa talatuna lan 30. Nabi Sa'id Khudri qala dawuh sapa Abu Sa'id sami'tu mitanget sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong ro'a ningali sapa man minkum saking sira kabeh munkarong ing perkara mungkar falyughayyirhu mongko ngawana sapa man ing mungkar biati kelawan tangane man. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, beliau mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Contoh, sampean delok sampean ro mendem, iku sampean rubah mek tangannya. Dicoba. Nek wani ana wong mendem preman sampean moro lewat sampean coba bibire botole. Nek wani sampean. Lha nang pondok kene ana arek maca delok video sing diharamno. Iku sampean coba HP-ne, ambek tangan. Nah, jadi sampean memang keamanan seperti itu ya. Dibolehkan seperti itu, mengambil HP. Ya. Nanti nang pondok biyen iku gak oleh HP ya. Makanya oleh pengecualian. Itu diambil kata Rasulullah. Kalau kita melihat kemungkaran, apa kemungkaran itu? Kemaksiatan. Wa illam yastati, dan kalian jika tidak mampu, fa bilisanihi maka dengan lisan kalian. Wa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa bilisanihi mongko kelawan lisane wong. Artine gak mampu ambek tangan, ambek ucapan. Nanti dikandani Kang ojo ndelok ngono iku haram. Dari akibat akhirnya semua maksiat itu membuat satu titik hitam di dalam hati. Nek hati ini peteng wis gak nerimo mau itu ditutur, ya. Iku nih sampean cilik nang sing biru bisa Allah. Tak wae sing warna biru, Pak. Agak biru putih, lukur pas kencenge. Nah, cek. Nanti termasuk ibadah gitu. Kalau kita melihat kemungkaran itu dirubah dengan tangan. Kalau dengan tangan nggak mampu, dengan ucapan. Kang, itu ngono gak oleh, iku haram. Delok meniku. Nah, itu termasuk tanda-tanda iman kita. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man sip wis pas. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa bi qalbihi mongko kelawan atine wong. Kalau ada kemungkaran kita nggak mampu dengan tangan, tidak bisa dengan ucapan, maka dengan hati. Wa dzalika ta mengkono ingkar kelawan ati iku adaful imani, luweh apes-apese iman.
Kalau dengan tangan tidak mampu, dengan ucapan tidak mampu, maka kita harus dengan hati. Dalam arti dengan hati adalah tidak ridho pada perbuatan maksiat, ya. Karena ridho terhadap perbuatan maksiat itu salah satu dosa besar. Ada kemaksiatan kita ridho, itu nggak boleh. Dan menentang pelaku atau menolak kemungkaran adalah kewajiban bagi setiap muslim sesuai kemampuannya. Nek sampean ono preman mendem sampean buak bilik botole sampean sudah diantemi, kecuali sampean mang satpol PP apa polisi militer, tentara nggak apa-apa, atau sampean kebal bacok nggak apa-apa, seperti itu. Dengan kekuasaan bisa ya, itu kan tangan kekuasaan. Kalau dengan tangan tidak mampu, beliannya dengan lisan. Nanti preman-preman yang berbahagia, saya mau ngasih tahu kalau itu perbuatan haram, maka janganlah kalian minum bir homer di sawat botol. Ya, kalau tidak mampu seperti itu, takut diantemi dengan hati yang tidak ridho pada kemungkaran. Jadi semua bergerak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak harus status gus kiai, apalagi semua berat. Jadi kalau kita nggak punya kekuasaan, nggak ada, dengan ucapan juga nggak berani, kita wajib mengingkari dengan hati, okay? Karena menyingkir kemungkaran itu adalah juga buah dari keimanan, ya. Tapi ya lihat situasi, kondisi, ya. Kalau kondisi tak memungkinkan, ya sampai jangan, wah ini saya harus menyingkirkan kemungkaran maksiat, enggak. Kayak doli, sampai nenang doli dia saumpama borongon, jika ono ya, sampai rono terus sampai mecahi kocok doli ya. Kita diantem ya. Untuk nang kono ceramah, ya nggak iseng ya. Kita nggak punya kekuasaan, nggak punya itu. Tapi kita mengingkari dengan hati, ya. Minimal jangan ridho. Ya. Kan tak ridho dengan kemungkaran kemaksiatan itu termasuk dosa. Ya. Jadi setiap manusia wajib mengingkari dalam hati. Kalau nggak bisa, kalau siapa itu Bu Risma ya, yang doli itu apa? Menutup doli. Itu beliau punya kekuasaan, dia mampu karena dia sebagai wali kota. Kalau kita nggak punya kemampuan, kalau beliau nutup doli terus punya pilihan bagi pelaku yang jual, itu dikasih pekerjaan kayak jahit, itu dikasih semua modal-modalnya. Nanti nggak hanya nutup tapi ngasih solusi, ya seperti itu. Nggak hanya nutup toh, tapi akhirnya dia mangan apa ya. Kalau berani nutup harus berani ngasih. Nanti semua PSK, tahu PSK? Pesek hilang ya. Wong pesek itu mang dikei duit atau dikei pekerjaan, bahkan usaha. Atau dikei mbak Burisma dikei mesin jahit atau kemampuannya apa dikembangkan. Nanti ngasih ya seperti itu. Sebaiknya seperti itu, seharusnya ya. Tapi kalau kita melihat kita jangan benci pada pelaku maksiat ini. Tetap itu manusia, tetap kita gumbuli. Kalau kita nggak bisa ya jangan digumbuli. Ya, kalau kita punya tugas untuk memperbaiki orang-orang pelaku maksiat nggak apa-apa. Tapi kalau kita takut nanti ikut-ikutan, kita jauhi. Tapi jangan benci gitu. Karena itu juga umat Rasul. Siapa tahu dia tobat, terus dia lebih baik daripada kita. Seyogyanya kalau kita lihat seperti itu, kita doakan agar diberi Allah hidayah, karena semua hidayah dari Allah. Kita nggak boleh kan masuk neraka, kan dosa, nggak boleh. Kita doakan dapat hidayah seperti itu. Nanti kita apa tugas kita? Mengingkari dalam hati, ya.
Tapi kalau kita bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan ucapan kita kerjakan. Paham? Al-hadithul khamis utawi iki ku hadis kang kaping 5 wa salatuna lan 35. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu ojo padha hasud-hasudan sira kabeh. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah berkata, la tahasadu, jangan hasud. Apa hasud? Dengki. Apa dengki? Iri hati. Cak wae gak duwe pacar, iri becak saru sing duwe pacar, enggak boleh. Atau enggak dengan kebahagiaan, dengan kesengsaraan juga iri hati ya. Kesengsaraan yang ada dalam diri kita itu kita inginnya itu berada di dalam teman kita, itu juga dengki. Salah satu faktor orang tidak bahagia ya ini dengki, hasud, karena nggak nerimo ing pandum. Coba kalau kita nerimo ing pandum, iki alhamdulillah, duwene karisma alhamdulillah, gak usah iri ambek sing duwe fiction ya. Mega Pro Jupiter gak oleh. Ya wis iku disuku. Salah satu faktor orang nggak bahagia itu dengki, iri terhadap kenikmatan orang lain. Walatana jasulan ojo menipu sapa sira kabeh. Kita nggak boleh menipu, tipu-tipu nggak boleh. Sahabat pun nggak ada calon, pun nggak ada cak saru, itu nggak oleh ya, menipu ya. Padahal durung duwe. Walata bagotulan ojo keting-ketingan sira kabeh, nggak boleh marah-marahan, nggak boleh. Cak wae baca saru sak kamar saling nggak sopo-sopoan, mboten asal. Walata tabarulan ojo padha mutus hubungan sapa sira kabeh. Nanti cawan ya saru wis gak ono hubungan, tak putus gak ono. Dudu pacar ya padha wae ya. Pokoke gak oleh memutus hubungan. Wala bae wala yapi lan ojo adol, ojo dodol sapa ba'dun setengah sira kabeh ala bae ing ati dodolan ba'din setengah. Dan janganlah kalian menjual sesuatu barang yang telah dijual kepada orang lain. Misal cawake butuh duit, dan haru sampe gak ingin HP ya, iki aku butuh HP tak dol 700 saya aku butuh duit. Terus ana wong teko maneh, Pak Salim. Saya sampean dodol HP. Iya. Piro 700? Wis tak tukune 1 juta. Padahal sampean wis tawa nang saru 700, sak saru yo ngiyoi tapi sik ngenteni bayaran. Tapi ono maneh sing nyang sing kei tawar lebih tinggi. Pak Salim wis tak tuku niki 1 juta. Nah sampai memang ngekekno nang Pak Salim, iku gak oleh. Kenapa enggak? Sebab enggak boleh seperti itu karena menyakiti hati Sahru pertama, orang yang pertama membeli. Nggak boleh gitu, menjual sesuatu yang sudah dibeli kepada orang lain. Kebanyakan seperti itu. Kene tak tuku sakmene wis. Akhirnya yo kena duit mang boleh didol sing nang nomor loro, tenang sang. Wis iku mang pertama sing kawon pertama ya. Nanti nggak boleh menyakiti pembeli. Wa kunulan ono sapa sira kabeh ibadallahi kawulane Gusti Allah ikhwanan iku ikhwanan tadi sedulur. Al muslimu utawi wong Islam iku akhul muslimi dulure wong Islam. Kata Allah, kata Rasulullah, hamba Gusti Allah, kalian adalah satu muslim dengan satu muslimnya adalah saudara. Pak Zainal mbek Pak Triku saudara. Dulur tekondi ya foto-foto is. Foto dulur teko Nabi
Layat limuhulan ora kena nganiaya sapa muslim ing wong Islam, dan tidak boleh saling menganiaya. Tak wahid dianiaya, diguyang, dibunuh peceren, nggak boleh. Utawa nganiaya nggak fisik tapi dengan ucapan juga nggak boleh ya. Tak wahid dibully, karep rabi akhirnya dikai bandrekan itu juga menganiaya. Wala yakhdulu hulan ora kena ngino sapa muslim ing wong Islam, dan tidak boleh mengabaikan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Nanti ono dakwah kaki pacar wis dijano itu mboten ditulung bu piye carane nulung. Mutelono mbake ta, adike ta kancoe ya. Wala yaktibu lan ojo bujuk mendustakan sapa muslim ing wong Islam, wala yahkiruhulan ora kena menghina sapa muslim wong Islam. Enggak boleh saling mendustakan. Dan tidak boleh menghina, tak saru ka oleh hina Pak wahid sing kurang rabi. Mergo jodoh pun Gusti Allah. At-taqwa utawi takwa iku hauna ana ing dodo kene, wa yusiru lan isyarah sapa Kanjeng Nabi ila sadrihi marang dodo Kanjeng Nabi salata maratin kelawan telung ambalan. Kata Rasulullah, takwa itu tempatnya di sini. Rasulullah menyebutkan di sini. Jadi ini seakan Rasulullah, takwa itu letaknya di sambil menunjuk dada 3 kali. Tek tek tek. Takwa itu dia satu di dada. Bihasa bimriin iku bihasa bimriin cukup ing wong minasyarri saking olone awiyah kira utawi yen to nyawi yo saka imro wong akhul muslimi ing dulure imro al muslimi kan Islam alal muslimi ing rasa wong Islam kan meneh iku haram apa tamu kete saben-saben wong Islam wa malaulan penuh wong Islam. Kenapa Rasulullah seperti ini ya? Dilarang hasud, dilarang nipu-nipu, dilarang marah-marah, dilarang semuanya lah, akhlak yang tercela. Karena tersebut dapat berpengaruh negatif dalam kehidupan sosial. Ya. Karena takwa itu enggak harus dengan ibadah, tapi juga hablum minanas dijaga. Tidak dengan hanya sholat tapi juga kepada saudara muslim baik karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'itsu liutammimal makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dibagi 2, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Al hadisus sadis wa salatuna utawi hadis kang kaping 36. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna Rasulullah setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Obat hati ada berapa? Apa saja? Obat hati iku ana 5 perkara. Terus yang pertama baca Quran, kaping pindho, kaping telu soleh, kaping papat, kaping 5 ini hadis 42 ini sangat pilihan.
hadis kan jutaan ya. Hadis juta. Apa hadis itu? Sesuatu yang diucapkan oleh Nabi atau dilakukan pada saat Nabi ada. Sesuatu yang entah itu perilaku, ucapan, tindakan atau diamnya Rasulullah itu hadis. Diam menjadi hukum, ucapan menjadi hukum, dan perilaku Rasulullah menjadi hukum. Itu hadis ya. Maka wong sing selamat niku sing napa? Napa? Hati yang bersih. Kalau hati bersih berarti lisannya ikut Bersih. bahkan anggota seluruh tubuh ya. An Nabi Hurairah anna Rasulullah qala tawa sapa kanjeng Nabi man nafasa man utawi sapane wong nafasa kang menyeselaikan menjembaraken sapa man an mukminin saking wong mukmin kurbatan ing kesulitan min karubid dunya saking bera-bera kerupa di dunya. Rasulullah bersabda, barang siapa menyelesaikan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan kesulitan dalam dunia ya maksudnya. Min karbid dunya, kesulitan dunia. Nafasa mongko bakal paring jembar sapa Allah Gusti Allah kurbatan ing kerupekan kesulitan min karbin kurobi saking pira-pira kerupukan yaumal kiamati dina kiamat. Barang siapa menyelesaikan kesulitannya orang mukmin berupa kesulitan dunia, maka Allah akan menyelesaikan kesulitannya kelak di yaumil kiamat. Contohnya cak wae sampean dereng ada calon tak dereng tak saru iki lha kono kancaku nanti diselesaikan supaya cocok dilala tiba jodoh. Nanti cak saru duwe celengan besok nang akhirat bakal dimudahkan kalau ada kesulitan di akhirat akan dimudahkan oleh Allah ya. Ya bagi cak saru aku diutang 50.000 iki nang cak Tri. Ya wis iku cak wae tak utangi iku juga termasuk berarti cak saru mang duwe celengan nang akhirat Allah bakal menyelesaikan masalahnya cak saru ketika di yaumil kiamat. Paham ya? Wa manasabane wong yassara kang gampangake sapa man alam muksirin ing atase wong kang melarat atau kang kesulitan yassara mongko paring gampang sapa Allah Gusti Allah ala ing atase man fit dunya ing dalam dunya wal akhirah lan ing dalam akhirat. Barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ya waduh ae contohnya gimana? Nek cak wae kurang duwe pacar, terus cak wae iki lho aku duwe kanca jenenge Siti arek Jombang. Terus tak kayak nomornya dari jodoh dilalah rabi. Nah itu termasuk cak sahru memudahkan kesulitannya cak. Apa yang didapat cak sahru? Allah akan memudahkan cak sahru di dunia dan di akhirat. Kayak utang mangkel cak wae tak cili kapan nyauri sakar kesampaian kajian apa. Semua kesulitan ya, baik itu jodoh, rezeki, apalagi pekerjaan, apalagi semua ya. Kalau kita memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memudahkan kita di dunia dan di akhirat. Wa manasabane wong sataro kang nutupi sapa man musliman ing celane wong Islam satarahu mongko nutupi ing man sapa Allah Gusti Allah fit dunya ing dalam dunya wal akhirah lan ing dalam akhirat. Kata Allah, kata Rasulullah, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib terus orang tersebut di dunia dan di akhirat. Semisal Cak Wahid mengonangi Cak Sahrul konceng arek wedok,
iku gak diceritakno nang kanca-kancae, alias ditutupi eleke. Nah, iku mang nanti cak wae bakal ditutupi Allah, aib ditutupi Allah baik di dunia dan di akhirat. Bahkan puncak orang yang taubat itu tidak menceritakan aib orang lain. Puncak orang-orang yang bertaubat. Jadi, kenapa seperti itu ya? Itu Allah Maha mengam. Kalau kita menceritakan aib seseorang, itu Allah akan menampakkan aib kita. Jadi kayak kula ini juga begini, karena Allah telah menutupi aib saya. Tidak ada orang yang terhindar dari maksiat, nggak ada. Jadi, setiap orang pasti punya dosa. Dan orang-orang yang menutupi dosa orang muslim, orang mukmin, menutupi aib orang muslim, Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini orang maksiat ojo dikewar-kewar. Nek kancane mari nglakoni kesalahan, maring dosa kemaksiatan iku ojo diumumno. Wallahu utawi Gusti Allah iku fi aunil abdi, tetep ing dalem nulungi kawula, maka nal abdu tetkalane ana sapa kawula fi auni iku tetep ing dalem nulungi seakhihi sedulure abad kawula. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudara. Jadi kalau kita menolong saudara kita, siapa saudara kita? Ya teman Islam kita, teman kita. Nah itu Allah akan menolong kita. Cawai kecemplung sumur, terus ngejak saru ditolongi. Itu Allah akan menolong cak saru kelak ketika dalam kesulitan. Waman lan sapane wong salaka kang ngambah sapa man torikon ing dalan nyaltami suhale nyupri sapa man fi ing dalem dalan ilman ing ilmu sahala mongko gampangake sapa Allah Gusti Allah lahu marang man bihi sebab luru ilmu torikon ing dalan ilal jannati marang swarga. Barang siapa menempuh di jalan Allah untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Iki sapa gawe santri sampai kan nang kene untuk mendapatkan ilmu. Allah akan mudahkan santri menuju jalan ke surga. Nggak harus nyantri, bisa juga ngadri majelis orang kampung, itu juga bisa. Pokoknya setiap orang yang menuntut ilmu, ya, nggak harus santri, semua kena. Orang Islam yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wama stama alankum mamalan bareng stama akan kumpul sapa kaum fi baitin ing dalam omah siji min buyutillahi saking pira-pira daleme Allah taala. Yasluna padha maca sapa kaum kitab Allah ing kitabe Allah. Waya tadarusuna ulan padha darus sapa kaum ing kitab bainam ing dalam antaraning kaum illa nazalat kejaba temurun alaihim ing atase kaum as-sakinatu keantengan wa ghasyitahum lan ngarung bi ing kaum apa ar-rahmatu rahmat wa hafaz mul malaikah lan ngepung ing kaum sapa al malaikatu pira-pira malaikat wa dzakarohum lan nyebut ing kaum sapa Allah Gusti Allah biman ing dalam uang indau kang ana ing ngersane Allah wa manasabane wong abdo kang kendhuh bihi kelawanan apa amaleman lan yusri mongko ora gampangake di kelawanan apa nasabena. Sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Apa rumahnya Allah? Masjid. Untuk apa? Membaca kitab-kitabnya Allah, untuk ngaji lah. Ini ono kumpulan kaum nang masjid
ngaji kitab Allah, kitab ini juga kitabnya Allah. Dan mempelajari kitabnya Allah, di antara mereka niscaya Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan dan limpahan rahmat dari Allah. Adi kayak ngaji sampean ambek Yai Munir nang masjid, iku Allah turunkan ketenangan hati dan jiwa kepada sampean. Tidak hanya ketenangan hati, juga rahmati Gusti Allah. Sebenarnya. Dan sampean dikelilingi oleh para malaikat. Jadi sampean lungguh nek ana wong telu iku seakan-akan mek wong telu, tapi kenyataannya ana para malaikat. Dan Allah akan mengumumkan kepada makhluknya Allah semua tentang diri kita. Jadi Gusti Allah aku nyebut kalau nang Masjid Al Azhari ana pengajian ya Munir iku sing melok Cak Saru, Pak Salim, Pak Tri, Pak Fahid. Jadi Allah ngomongno nang makhluke nang para malaikat baik kalangan semua makhluknya Allah, ya, makhluknya Allah ya. Nggak hanya malaikat, semua tumbuh-tumbuhan, apalagi hewan ya. Nanti Allah ngomong itu loh, ana pengajian yang Al Azhari sing melok iki. Kabeh padha maca kitabku, ambek mapelajari kitabku. Kitab pun yang termasuk Gus termasuk karena kitab ini diambil dari hadis dan Al-Qur'an. Ya, makanya wong ngaji jarene ya Mbah Maimun iku nek ana selagine nang dunya iki jek ana wong maca kitab kuning gak bakalan kiamat. Mana orang ngaji ku yang paling penting oleh ketenangan hati dan rahmat dari Allah. Jadi itu yang kita harapkan rahmatnya Gusti Allah. Ngaji tapi gak mari-mari utangnya yo. Utang rahmat rahmat. Kon hubungannya ya. Rahmat sampai utang. Melok ngaji tapi gak iso nyaur utang. Oh percuma. Oh, si tolak iku ketenangan hati dan rahmatnya Gusti Allah. Ya utang piye carane ya disaur. Dipikir tok ya gak iso nyaur ya disaur. Piye carane nyaur ya usaha dan ikhtiar dan doa. Mergo nek wong sumpek iku kan asline ngene. Wong sumpek iku gara-gara masalah. Lah masalah dari mana datangnya? Diri sendiri. Dari diri sendiri, ya, dan dari Allah. Kalau kita dekat dengan Allah itu, maka Allah akan menyelesaikan masalah kita. Kenapa kita banyak masalah? Karena kita sering lupa Allah. Ya. Dan itu juga ujian, bisa juga ya, macam-macam. Kita lihat dari segi mana, ya. Dari segi ujian, cobaan untuk mengangkat derajat kita juga bisa. Ya, kalau kita karena hidup ini adalah ujian. Mana yang terbaik itu akan masuk surga. Pokoknya nek ana ujian iku sing ujiannya kalau Pak Sarung ini kan nggak kerja ya, dirumahkan 3 ya, itu kita tetap percaya pada Allah, tetap wah gak kerja gak iso mangan itu yang gak ansal ya. Pokoknya iso mangan, iso sholat, awak sehat, wis alhamdulillah. Ndang donga-donga corona ndang mari ndang bar ya, seperti itu. Pokoknya jangan diambil pusing, semua ada hikmahnya. Kita punya Allah, semua ini adalah sudah rencananya Allah. Pastilah Allah itu mencintai hambanya. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan. Kalau Allah menguji kita, pasti kita bisa ya. Allah tidak akan menguji suatu hamba atau kaum
di luar kemampuan. Berarti kalau seperti ini, berarti kita mampu menjalankan ujian itu. Dan setiap kesulitan pasti bersama ada kemudahan. Masih pulang podo ayo. Bukan karena ya emang ekonomi seperti ini, akhirnya semua karyawan itu bagian saya itu juga dirumahkan. Yang awalnya 6 hari kerja dijadikan 3 hari. 3 hari kerja, 3 hari libur. Dan juga pengaruh gaji juga separuh sama. Tapi kita tetap punya Allah, dekati Allah, maka kita akan selesai hidupnya. Karena semua ini sudah Allah atur. Berbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan cintanya Allah. Memohon pertolongan Allah dan kemudahan untuk ketaatan. Semua kemudahan kita sholat, tahajud, ngaji ini dari Allah. Kalau menjalankan ketaatan kita mudah, itu bukan dari diri sendiri, tapi Allah yang menjalankan. Kayak Cak Sahrul asini dilem, Pak Tri asini dilem, kok tangi-tangi, berarti kemang ditangeno malah ya semua ketaatan kita, kebaikan kita itu kita senden pada Allah. Jangan merasa diri ini suci, diri ini tidak ada pahala, itu yang bahaya. Kita sendenkan semua pekerjaan kebaikan itu dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu dari diri sendiri. Ada pertanyaan? Ini 37, alhamdulillah. Kurang berapa berarti? 42 kurangi 37? 5. Alhamdulillah wis khatam. Gue khatam baca. Ada pertanyaan? Kesimpulan dari semua pengajian ini ya, dari awal hadis pertama, itu intinya adalah apa dakwah? Terus apa Dahru? Terus Pak Tri. Ya pokoknya itu. Pokoknya sing sregep eling Allah. Piye carane maca sholawat? Orang yang membaca sholawat itu pasti zikir kepada. Kalau orang zikir itu belum tentu membaca penandi. Api endi? Api endi? Api sholawat. Ini rumus. Orang yang membaca sholawat pasti berzikir kepada, karena di situ Allahumma, Allah itu sudah Allah. Zikir itu apa? Ingat. Kalau orang sholawat pasti ingat. Kalau orang zikir belum tentu membaca penandi. Sholawat sak paket. Nah zikir paket, nek sholawat paket hemat ya. Dapat kita beli satu dapat. Kalau zikir itu zikir sendiri, sholawat sendiri. Paling penak membaca. Jalan menuju Allah itu ada 2. Yang pertama zikir, ini sangat lambat dan lama jalan ini. Jalan kedua sholawat. Sholawat ini cepat bagaikan kilat, kayak tol atau apalagi. Jalan menuju Allah ada 2. Dengan zikir ini lambat, dengan sholawat cepat bagaikan kilat. Karena kita punya lakon, yaitu kasihnya Allah. Kalau hanya zikir kan hanya kita dengan Allah. Itu pun kalau kita khusyuk. Kalau hatinya nggak hadir itu nggak diterima. Tapi kalau sholawat meskipun kita lalai atau riya itu diterima. Itu fadilahnya sholawat. Meskipun kita pamer tasbih, aku mau coba sholawat itu tetap
Meskipun kita lalai apa ya ambek apean, ambek tasbih, selawatan kan lalai itu nggak khusyuk kita. Itu tetap diterima oleh Allah. Tapi kalau zikir itu harus hatinya hadir. Monggo zikir tahlil 3 kali. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah dzikir tahlil niku wau nek sampeyan ucapkan dengan pejamkan mata, angan-angan sak manane 1 kali nafas, itu sampeyan akan melihat apapun ingat Allah. Apapun itu sampeyan akan ingat Allah. Sebaiknya seperti itu. Ingat Allah. Hati selalu ingat Allah. Baik keadaan susah, senang, semuanya. Mungkin kita manfaat fikih wa dunya wal akhirah sedaya angsal lailatul qadar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihi Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanallahumma wa bihamdika anta wahdaka la syarika lak subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, kalau ada lebihnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.